Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Aditya Pratama dari kelas 8B. Saya akan mewawancarai kakek saya sebagai petani kopi dari desa Wanagiri. Tolong perkenalkan identitas kakek sebagai petani kopi di desa Wanagiri. Perkenalkan, nama kakek, nama Ketut Urip, umur 50 tahun, asal desa Wanagiri, pekerjaan bertani. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan seputar pertanian kopi. Pertanyaan yang pertama saya akan tanyakan adalah, apa saja kegiatan kakek sebagai petani? Masalah pertanian kopi sudah barang tentu, paling tidak di dalam memelihara kopi itu, pertama pembibitan, setelah pembibitan lalu penanaman, setelah penanaman terus pemeliharaan lebih lanjut. Jam berapa kakek mulai bekerja dan jam berapa kakek selesai bekerja? Masalah kakek mulai bekerja itu minimal jam 7. Nah, setelah jam 7 terus bekerja sampai jam 11 sudah selesai bekerja. Jenis kopi apa saja yang kakek tanam? Jenis kopi yang kakek tanam di lahan ini yaitu kopi Robusta dan beberapa ada kopi Arabica, tapi yang paling cocok di sini kopi Robusta. Apa yang paling menyenangkan bagi kakek dari pekerjaan ini? Pekerjaan kakek yang paling senang di dalam bertani itu, pertama, kita tidak terikat waktu, dan kedua, tidak ada yang mengurus. Walaupun waktu itu sedikit bisa kita kerja, tidak diikat oleh pekerjaan itu sendiri, bebas di sini mau kerja kapanpun kita bisa. Apa saja alat untuk memanen kopi dan cara memakainya? Ini namanya dungki atau istilahnya keranjang, ini pakai memetik kopi. Cara pemakaiannya begini, di pinggang diikat, di sini. Di sini diikatkan, begini. Posisinya seperti ini. Lalu cara memetiknya ini contoh nih. Begini caranya. Langsung jatuh di keranjang. Meminimalisir supaya agak jatuhnya sedikit, agak di depan dia ditaruh. Begini caranya. Biasanya apa saja kegiatan kakek dari bangun tidur? Kalau kakek sebelum aktivitas ke kebun, setelah bangun tidur itu biasanya pagi-pagi ngopi. Setelah ngopi biasanya bersih-bersih lah di halaman. Setelah itu baru makan, setelah itu baru ke ladang untuk bekerja. Bagaimana cara merawat tanaman kopi ini? Kalau cara merawat kopi ini, sedari kecil ini, pertama harus ada penggemburan dulu. Setelah digemburkan lalu diisi pupuk. Nah, setelah diisi pupuk lalu berbuah seperti ini. Kalau sudah berbuah seperti ini, pada waktu panen itu, setelah panen cara merawatnya juga harus ini dipotong ini. Ini kalau ada ranting-ranting sudah tak berfungsi ini dia harus dipotong. Ini dipotong, ini lagi. Kalau yang ini dia harus dipotong. Nah, setelah dipotong, apa sebabnya harus dibuang ini, harus dipotong karena ini nanti yang tidak berfungsi ini akan menyerap makanan-makanan yang rantingnya yang normal. Nanti ini yang mengganggu, akhirnya pada suatu hari nanti hasilnya akan tidak maksimal. Ini harus dibuang ini supaya dapat hasil yang maksimal selanjutnya. Mungkin itu fungsinya yang sebenarnya ini. Bagaimana cara mengolah hasil panen kopi ini? Kalau masalah pengolahan hasil ini, yang pertama ini dipetik terlebih dahulu. Nah, nanti kalau telah dipetik, nanti akan dirontok. Kalau istilahnya olah basah, nanti setelah begitu nanti baru dirontok lagi yang kering agar nanti keluar biji kopi yang aslinya. Itu caranya. Setelah itu
nanti dijual ke tengkulak. Apa pendapat kakek ketika anak muda menjadi petani kopi? Pendapat kakek sih, kalau ada anak muda yang mau jadi petani kopi, petani apapun itu bentuknya, kalau kakek ini sangat bangga, sebab di dalam pertanian ini sangat penting ini bahwa ini menopang kehidupan umat manusia yang ada di bumi ini. Sebab kalau tidak ada petani, nanti siapa yang menghidupi di sini? Itu sangat penting jadi petani, bahwa walaupun jadi petani itu hasilnya tidak begitu maksimal, tapi kalau seperti kakek ini sangat senang jadi petani. Oke, sekian wawancara dari saya mengenai cara perawatan kopi, dan sekian, terima kasih Om. Santi Om. Masalah anak muda kalau bisa menjadi petani kopi umumnya, kalau kakek ini sangat bangga, sebab zaman sekarang itu sudah jarang sekali pemuda-pemuda yang mau bertani, sebab mungkin dianggap hasilnya kurang menggiurkan gitu. Cuman ini kalau ada penerus-penerus anak muda yang jadi petani, itu yang diharapkan. Sebab di dalam hal kita bercocok tanam ini, apapun bentuknya itu, sebab itu yang menghidupi seluruh manusia yang ada di bumi ini. Sebab kalau tidak ada petani, siapa yang menghidupi? Sudah barang tentu akan tidak bisa kita hidup tanpa petani. Oke, sekian wawancara dari saya mengenai cara perawatan kopi, dan sekian, terima kasih Om. Santi Om.